9 Juli tinggal seminggu lagi, ketegangan terasa kian meninggi. Kampanye memasuki hari-hari terakhir, tim sukses tambah keras berpikir. Satu sama lain saling mengawasi, gerak-gerik makin fokus di daerah kunci. Propaganda bertambah masif, tak peduli isinya negatif atau positif. Ketika waktu sudah sedemikian sempit, apakah akal sehat juga makin terhimpit? Inilah Mata Najwa. Pilih siapa, Prabowo atau Jokowi? Pemirsa, tinggal 3 hari lagi untuk melancarkan segala jurus kampanye. Mulai 6 Juli kita masuk masa tenang. Inilah kesempatan terakhir untuk menjual kelebihan capres masing-masing. Saya undang 2 tim kampanye dari 2 kubu capres untuk berorasi masing-masing 1 menit. Mengapa capresnya lebih layak pilih? Diawali dengan Ali Mohtar Ngabalin dari kubu Prabowo Subianto. Kita berikan sambutan. Prabowo! Bang Ali, waktu Anda 1 menit, mengapa orang harus memilih jagoan Anda? Najwa, terima kasih. Para narasumber hadirin di studio, dan pemirsa serta seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Terimalah salam kebangkitan Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya satu alasan paling mendasar. Alasan itu tidak ada lain kecuali orang bertanya, kenapa saya berada di Prabowo? Kenapa orang memilih Prabowo dan Hatta Rajasa? Tidak ada lain kecuali adalah alasan dari sebuah ideologi dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya Republik ini harus aman dari gangguan dan ancaman di luar negeri, dalam negeri. Kemudian Republik ini tidak boleh dilecehkan oleh kekuatan siapapun, termasuk negara apapun. Even dia adalah Amerika sekalipun, tidak boleh terganggu. Habis. Yang kedua, Bang Ali, waktunya sudah habis, hanya 60 detik. 60 detik. 60 detik. Silahkan duduk di samping saya. Kita berikan sambutan tepuk tangan. Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali boleh di sebelah sini? Oke, tenang. Itu kita sudah dengarkan orasi 60 detik. Dari Ali Mohtar Ngabalin, politisi Golkar. Saya akan panggil dari kubu Jokowi JK, Hovifah Indar Parawansa. Silakan Bu Hovifah, 1 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga bangsa yang saya hormati, bahwa APBN di negeri ini tiap tahun tambahnya selalu di atas 100 triliun. Tapi mari kita lihat bahwa Human Development Index kita, indeks pembangunan manusia kita makin tahun bukan makin membaik, tapi makin menurun. Kenapa? Karena derajat kesehatan, derajat pendidikan dan kesejahteraan rakyatnya ternyata tidak membaik seperti naiknya APBN itu sendiri. Maka Jokowi JK menyiapkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Harapannya adalah buruh, nelayan, para tentara, para polisi, para guru, anak-anaknya akan disekolahkan dengan baik, pintar, sehat, dan keluarganya sejahtera. Oleh karena itu, Kartu Indonesia Sehat dan Pintar ini akan menjadi bagian dari harapan seluruh warga bangsa di negeri ini, agar hidupnya sejahtera, anaknya pintar, anaknya sehat. Suatu saat mereka boleh berharap menjadi dokter, suatu saat mereka boleh berharap menjadi profesor, jadi jenderal. Waktunya 60 detik. Mari silakan bergabung. Iya, mantap. Mantap. Anda sendiri mengakui mantap, Bang Ali? Mantap, cuma terlalu cepat saya punya detiknya. Semuanya sama. Oke, semuanya mantap. sama, 60 detik, tidak ada yang dimanipulasi. Oke. Baik, tadi Bang Ali sudah mulai Sambil dengan minum boleh, sambil diminum, okay. silakan. Sudah berbuka puasa, jadi sudah boleh. Tadi sudah memulai dengan mengapa masing-masing. Pertanyaannya sekarang saya balik. Okay. Kalau tadi mengapa memilih Prabowo, kalau sekarang mengapa Anda tidak mau memilih Jokowi? Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Nggak ada penting.
Tidak penting? Tidak penting. Karena memilih itu adalah persoalan rasa. Orang memilih presiden Indonesia ini bukan memilih satu di kota atau kabupaten. Enggak, Najwa. Republik Indonesia terlalu luas. Enggak bisa, mesti orang kuat. Orang yang disegani. Baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi? Ada di Prabowo Subianto. Bu Hovifah, pertanyaannya sama. Kenapa Anda tidak memilih Prabowo? Padahal tadi katanya ada di Prabowo Subianto ketegasan itu. Nggak bisa, negeri sebesar Indonesia nggak bisa dipimpin dengan gambling. Bahwa pengalaman yang terbukti dan teruji di dalam memimpin pemerintahan baik di tingkat kota, di tingkat provinsi, itu menjadi bagian yang penting untuk mengantarkan kepemimpinan di tingkat nasional. Bagaimana kemudian kita mau mempertaruhkan bangsa ini kepada seorang yang belum memiliki track record di dalam kepemimpinan pemerintahan birokrasi sipil. Bang Ali, apa track record Prabowo yang bisa kemudian dijelaskan dan Tidak menjadi saja bukti? di Indonesia, Najwa, Bu Hafifah. Tidak ada saja di Indonesia. Seluruh dunia mengakui bahwa organisasi yang memiliki kemampuan manajemen dengan bagus, menyiapkan leadership yang bagus, itu adalah organisasi militer. Dan di Republik ini, latar belakang Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto itu tentara. Siapa yang bilang bahwa mantan Danjen Kopassus itu tidak punya track record? Siapa yang bilang bahwa Panglima Komando Strategi Angkatan Darat itu tidak punya kemampuan leadership dan manajemen? Memimpin birokrasi Nggak bisa. sipil. Oke. Memimpin birokrasi Tidak mesti sipil orang yang jadi saya presiden maksud. harus mantan wali kota, harus mantan gubernur yang belum selesai. Ya. Nggak bisa. Ya, saya rasa kita mesti melihat bahwa ada persoalan-persoalan kepemimpinan pemerintahan yang itu tidak bisa dibalik begitu saja dari kepemimpinan sipil, dari kepemimpinan militer, lalu kemudian dia harus menjadi pemimpin yang punya komunikasi dengan yudikatif, punya komunikasi dengan eksekutif tingkat lokal, tingkat regional, dan punya komunikasi dengan legislatif dengan baik. Nah, kepemimpinan yang sudah diuji dan dibuktikan dari kepemimpinan di tingkat lokal, di tingkat regional, sampai kemudian naik pada tingkat nasional, ini kan sebenarnya tinggal naik tangga saja, sehingga kita tidak gambling gitu, bahwa negeri sebesar Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa ini memang harus dipimpin oleh orang yang sudah teruji dan terbukti. Oke, Ya. baik. Bang Ali, Bu Hovifah, itu tadi dari versi masing-masing. Saya ingin kita bicara soal yang dirasa cukup mengganggu kalau kita bicara kampanye selama hampir 1 bulan ini, yaitu kampanye hitam. Oke. Soal kampanye hitam, kubu mana yang paling banyak diserang oleh kampanye hitam? Apakah kubu Jokowi atau kubu Prabowo? Bu Hovifah? Ya, saya melihat bahwa sebelum Pak Yusuf Kalla diputuskan menjadi wakil presiden bersama Pak Jokowi, itu yang namanya obor rakyat sudah keliling se-Indonesia. Itu isinya fully 100% fitnah. Itulah black campaign. Saya menyebut kalau kita itu confident dengan kandidat yang kita usung, ayo kita promote keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Jangan kemudian tebar fitnah. Oke. Terlalu mahal negeri ini kalau integrasi bangsa kemudian harus dibelah-belah, disayat-sayat karena keinginan menang dengan menghalalkan segala cara. Jadi jawabannya kubu Jokowi yang lebih banyak? Karena saya ingin klarifikasi ke kubu karena Prabowo. ini terbukti, Apakah karena kubu- ini terbukti gitu. Ya. Silakan Bang Ali. Yang pasti kami ini tidak panik. Kami tidak panik mau dibilang Prabowo itu penculik, mau dibilang Prabowo itu nggak punya istri. Saya datang ke Batam, para pendeta-pendeta menyebutkan bahwa kalau Prabowo itu menang, kemudian ada etnis tertentu diusir, nanti rumah-rumah ibadat tertentu dibongkar dan lain. Kami pun tidak panik karena kami yakin bahwa ini adalah pertarungan yang bagus dan Prabowo Subianto serta Hatta Rajasa memesan santai, kalem. Oke. God never lie, God never sleep. Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu bahwa insya Allah kita akan menang. Jadi kubu Prabowo juga merasa sama banyak ya diserang oleh kampanye hitam. Kalau saya bawa datang buku Black Campaign di atas meja ini, meja Najwa ini tidak muat. Tentang Prabowo mengkapitalisasikan Islam, tentang Prabowo membayar dan menggadaikan semua. Tapi kami tidak pusing dengan itu semua. Kami yakin dengan jalan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Bang Ali, kalau begitu mari sekarang kita pilah-pilah. Mana kampanye hitam, mana kampanye negatif. Karena itu kan tentunya dua hal yang berbeda. Oke. Saya ingat Anda juga pernah bilang itu. Obor rakyat, saya balik bertanya ke Anda. Obor rakyat itu kampanye hitam atau kampanye negatif? Mau kampanye hitam ke kampanye putih ke negatif wala kampanye positif ya Syarifah, nah nggak ada urusan.
Anda itu pertanyaan, apakah Anda merasa itu kampanye hitam? Sampai sekarang saya belum tahu yang mana obor rakyat itu. Saya yang mana tabloidnya? Coba perlihatkan ke saya. Pasti kita ngelus dada lah ya. Kalau kemudian seorang tim lalu kemudian tidak tahu sesuatu yang sangat menggemparkan negeri ini karena isinya memfitnah. Jadi artinya, ayolah bersama-sama kita mencoba berbenah bahwa ternyata ada sebuah tabloid yang secara sistemik diterbitkan. Satu pesantren bisa dikirim satu mobil box, lalu hebohlah di berbagai media. Lalu seorang Pak Muhtar Ngabalin belum tahu, ini kan tragis menurut saya. Baik. Kita akan break. Kita akan kembali tetap di Mata Najwa. Pilih siapa, Prabowo atau Jokowi? Sesaat lagi. Mana tabloid Nusron? Mana tabloidnya? Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Pilih siapa, Prabowo atau Jokowi? Tadi sudah dimulai dengan orasi, sudah ada perdebatan dari masing-masing kubu. Terputus di soal kampanye hitam. Kalau tadi soal obor rakyat, apakah itu kampanye hitam atau tidak, tadi sudah dijelaskan. Tapi yang jelas ada kemudian tudingan-tudingan yang juga muncul ke kubu Prabowo, Bu Kofifa. Soal penculikan, soal pelanggar HAM, dikhawatirkan akan menjadi diktator, otoriter. Ya betul. Orde Baru, itu hitam yang kurang lebih sama dengan apa yang Anda sebutkan dialami oleh Jokowi, atau itu kampanye negatif? Secara definitif saya rasa berbeda. Kalau negatif campaign itu faktual, tetapi sisi negatif dari perjalanan karir seseorang, ya, pribadi seseorang. Tapi kalau black campaign itu memang fitnah gitu. Nah, kalau yang ini? Baik, kalau yang ini saya rasa kita mesti melihat kembali bahwa ada keputusan Dewan Kehormatan Perwira. Nah, kalau ada keputusan DKP pasti ada sesuatu yang mengantarai. Sehingga menurut saya ketika ada keputusan DKP terhadap perwira tinggi, maka yang terjadi ini faktual. Itu bukan black campaign. Kalau itu kategori negatif, ya, tapi itu bukan black campaign, bukan fitnah. Saya ingin sampaikan itu bukan fitnah karena ternyata ada keputusan DKP. Oke, ya. Bang Ali, itu bukan fitnah? Saya lagi-lagi harus mengatakan bahwa Pak Wiranto sudah kena batunya bahas masalah ini. Jadi Ibu Hafifah jangan ikut-ikut, nanti kena batunya lagi. Karena ada keputusan DKP. Karena begini, kita ini orang-orang sipil di luar. Saya masih mahasiswa Universitas Indonesia, Fahri masih mahasiswa Universitas Indonesia, Budiman dan kami semua kami di luar. Kenapa peristiwa ini tidak diangkat pada waktu Prabowo menjadi wakilnya Megawati? Sekarang Prabowo menjadi calon presiden, ini terungkap semua. Seperti manusia ini semua punya kesalahan. Semakin difitnah dan semakin disudutkan Prabowo Subianto, saya mengatakan alhamdulillahirabbil. Jadi menurut Anda itu fitnah? Itu bukan fakta? Itu tidak saja sesat, tetapi menyesatkan rakyat ini, termasuk masalah DKP. Yang mana yang sesatnya? Itu tadi yang diceritakan, keputusan DKP segala macam. Karena ada pertimbangan-pertimbangan. ini orang kalau diberhentikan, kalau Prabowo Subianto diberhentikan tidak dengan hormat, kenapa dia mendapat pensiun? Kenapa dia mendapatkan SK dengan sebuah pemberhentian dengan penghormatan? Oke, jadi ini fitnah, sesat dan menyesatkan. Wahai rakyat Indonesia, jangan ente percaya ini semua. Ini fitnah ya, halas. Tapi surat itu tidak pernah dicabut sampai sekarang. Bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu tidak pernah dicabut. Artinya ada sesuatu yang menjadi prolog sampai kemudian ada Dewan Kehormatan, lalu mengambil keputusan, lalu mengeluarkan surat. Ya. Jadi ini tidak bim salabim, tidak sembarang kan bisa melahirkan seorang perwira tinggi di negara manapun. Jadi ya. Baik. Soal kampanye hitam, masing-masing akan bilang ini hitam, ini fitnah dan sebagainya. Kalau saya tidak, saya kan tidak ada urusan dengan itu semua. Mau hitam, mau putih, mau negatif, mau positif, tafadhol, silakan aja. Kita harus membedakan antara negatif campaign dan black campaign supaya terang gitu. Bagi yang Prabowo, mana yang black campaign, apapun mau dilakukan ini untuk nggak ada pendidikan masalah. politik di negeri ini bukan hanya untuk 9 Juli saya rasa. Di negeri ini orang harus dididik politik secara bermartabat dan secara berkualitas gitu. Sehingga tidak bisa sembarangan. Mana yang negatif, mana yang black. Kita bicara soal model kepemimpinan. Kalau kita memilih pemimpin, tentunya kita punya bayangan dan harapan model kepemimpinan seperti apa yang akan cocok untuk memimpin negeri ini 2014 seterusnya. Model kepemimpinan apakah yang ditawarkan oleh masing-masing dari jagoan Anda, dan mengapa itu yang paling pas untuk Indonesia 2014 ke depan, Bang Ali? Ya,
Bicara tentang kepemimpinan bagi Indonesia ini kan kami berkali-kali mengatakan bahwa Indonesia ini tidak membutuhkan seorang manajer. Presiden Republik Indonesia itu seorang leadership. Karena itu ketika masuk gorong-gorong, masuk lorong, keluar lorong, kami tidak ada urusan. Kami percaya bahwa memilih seorang presiden itu adalah membangun sebuah karakter. Yang tidak ada lagi orang bicara tentang latar belakang, bukan persoalan kepemimpinan militer, bukan otoriter seperti yang dituduhkan kepada Prabowo Subianto. Oke, jadi memimpin rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sana. Dan model kepemimpinan yang seperti apa? Ada sama Prabowo seluruhnya. Yaitu? Berikan amanah sama dia akan tunjukkan kemampuannya. Bu Hovifah? Baik. Model kepemimpinan seperti apa? Ya. Bottom up democratization itu menjadi penting karena sekarang ini seringkali yang terjadi adalah monopoli tafsir. Kebutuhan saudara-saudara kita di Papua, kebutuhan saudara kita di Aceh itu ditafsiri sendiri oleh pemerintah pusat. Mereka sebetulnya butuh pasar dikasih sekolah, mereka sebetulnya butuh rumah sakit dikasih jembatan misalnya. Yang dilakukan oleh seorang Joko Widodo adalah bagaimana beliau mencoba mendengar aspirasi yang berkembang. Lalu kemudian bagaimana kebinekaan di negeri ini yang kemudian kita melihat potensial konfliknya sangat mungkin anytime bisa muncul, anywhere bisa muncul di mana-mana. Dan kita bisa mendapatkan sosok Yusuf Kala yang sudah teruji. Jadi bagaimana konflik resolution apa dan mengapa itu akan bisa lebih baik dibandingkan yang tadi model leadership yang bukan manajer? Prabowo Subianto. Ya, saya ingin mengatakan bahwa besaran wilayah geografis dan besaran wilayah administratif kita membutuhkan manager leader. Dia memiliki strong power leadership, tetapi dia juga memiliki skill managerial skill yang juga bagus. We need the strong power leader. Oke, 1 menit terakhir, ini adalah hari-hari terakhir kampanye. Untuk yang belum memutuskan, untuk orang yang masih ragu, apa hal yang akan Anda yakinkan? Singkat-singkat saja, untuk mereka yang masih belum punya pilihan preferensi tertentu, apa yang harus mereka ingat sekarang? Saya memberikan jaminan kepada teman-teman yang masih ragu untuk menentukan pilihan. Pilihlah nomor 1, Prabowo Subianto. Saya Ali Mukhtar Ngabalin menjamin bahwa Anda tidak keliru. Berniat memilih saja sudah mendapatkan pahala, apalagi kalau tanggal 9 Anda memilih nomor 1 Prabowo Subianto. Insya Allah Anda. Ya, saya ingin mengajak kepada seluruh warga bangsa, terutama yang masih kategori undecided voters, bahwa saya ingin mengajak salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi JK untuk membangun Indonesia bermartabat dan Indonesia hebat ke depan. Kastorius Sinaga melawan Budiman Sujatmiko. Tetaplah di Mata Najwa. Pilih siapa, Prabowo atau Jokowi? Terima kasih Bang Ali sudah hadir. Bu Hovifah, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, episode Pilih Siapa, Prabowo atau Jokowi. Selanjutnya saya akan undang untuk berorasi selama 1 menit mengapa capresnya lebih layak dipilih. Giliran selanjutnya adalah Kastorius Sinaga, mohon maaf Pak Kastorius Sinaga selaku tim kampanye Capres Prabowo Subianto. Kita berikan tepuk tangan Pak Kastorius Sinaga. Prabowo, Bung Hatta. Terima kasih Pak Kastorius sudah hadir. Ya. Terima kasih sudah hadir. Waktu Anda 1 menit untuk berorasi dimulai dari sekarang. Silahkan Pak. Terima kasih Najwa. Para pemirsa di rumah dan rakyat Indonesia, ada 3 faktor yang mendorong saya untuk memilih Prabowo Hatta menjadi presiden. Yang pertama adalah Prabowo Hatta adalah pemimpin yang tegas yang dapat mempunyai affirmative action untuk membawa gagasan luar biasa besar, yaitu Indonesia Bangkit. Yang kedua adalah Prabowo Hatta mempunyai konsistensi berpikir dan bertindak untuk menjaga kekayaan Indonesia, baik itu kekayaan alam untuk ekonomi kerakyatan maupun kekayaan budaya dalam artian keberagaman dalam rangka kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah hanya Prabowo Hatta lah yang bertekad untuk melanjutkan dan memperbaiki kesinambungan pembangunan kita selama 10 tahun pemerintahan SBY. Yang baik diteruskan, yang buruk dan yang kurang akan diperbaiki. Inilah 3 alasan utama mengapa saya dan juga saya mengajak rakyat Indonesia memilih nomor 1 yaitu Prabowo Hatta. Terima kasih Pak Kastorius. Tadi ada keseinambungan, jadi Anda memang karena Demokrat ya? Tentu, ya. Tentu karena Demokrat. Kita dengarkan bagaimana politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko akan berorasi. Silakan Mas Budiman, kita berikan tepuk tangan. Waktu Anda juga sama, 1 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bangsa kita sudah banyak menderita luka setiap kali pergantian pemerintahan. Bangsa kita sudah menderita luka sedemikian lama, demokratisasi yang tidak kunjung memenuhi janjinya. Saya memilih Jokowi JK karena keduanya adalah dua tipe pemimpin yang bisa menyembuhkan, bukan pemimpin yang menambahkan luka dan kebencian di antara kita sesama. Bapak Jokowi menyembuhkan luka, rasa putus asa rakyat melihat birokrat politisi yang tidak terjangkau, yang elitis, yang feodal, yang hanya bisa memerintah. Pak Jokowi menyembuhkan luka itu dan hadir sebagai manusia di antara kita sesama. Dia hadir dengan jiwa dan wajah kita sendiri, bukan wajah orang lain yang asing dari kita. Pak JK menyembuhkan luka antara semana bangsa di Ambon, di Poso, di Aceh, di banyak tempat yang lain. Dua orang ini adalah pemimpin yang menyembuhkan, bukan pemimpin yang menambahkan luka pada luka yang sudah lama di bangsa ini. Terima kasih. Mas Budiman, kita lanjutkan di sini. Terima kasih atas orasinya. Yang menyembuhkan luka, kalau tadi tegas dan perlunya kesinambungan dalam pemerintahan. Tadi di awal, di bagian 1 dan kedua, kita sudah bicara soal kampanye hitam atau kampanye negatif, bicara soal rekam jejak. Saya ingin Anda berdua memberikan keyakinan atau memberikan argumen dari sudut yang mungkin sedikit berbeda. Bukan pada sosok personal capres dan cawapresnya, tapi tentang siapa orang-orang yang berada di belakang mereka, yang mendukung mereka, dan bagaimana orang-orang itu akan bisa memberikan nilai lebih pada masing-masing pasangan. Silakan. Pak Kasto? Ya, yang pertama adalah perlu digarisbawahi Najwa bahwa Prabowo Hatta ini merupakan duet kepemimpinan yang sangat saling melengkapi. Prabowo datang dengan ketegasan dan gagasan besar, Indonesia bangkit. Hatta seorang negarawan yang sangat banyak berkecimpung di bidang pemerintahan yang bisa menerjemahkan dan mewujudkan gagasan-gagasan besar itu. Oke, siapa orang-orang di belakang ini dan bagaimana mereka akan bisa menjadi positif? Tentu kedua orang ini didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Seluruh rakyat Indonesia ini sangat begitu bermimpi, sangat begitu berkeinginan agar Indonesia ini bangkit dari keterpurukannya. Dan oleh karenanya saya kira di sini hal yang paling sangat esensial dalam kehidupan bernegara adalah di dalam leadership seperti Prabowo dan Hatta. Oke, Mas Budiman, siapa orang-orang di belakang Jokowi JK dan mengapa itu bisa menjadi nilai plus dan bukan nilai minus? Karena Jokowi dan JK adalah pemimpin yang menyembuhkan. Maka mereka yang berada di sekeliling Pak Jokowi JK adalah mereka yang menyembuhkan persoalan-persoalan sosial. Bukan sekedar orang partai politik, bukan sekedar orang beberapa pensiunan militer, tapi terutama adalah mereka bagian dari civil society, NGO, pendidik, intelektual, pemikir yang banyak terlibat sehari-hari dalam persoalan-persoalan masyarakat. Entah itu advokasi sosial ekonomi, advokasi sosial budaya, advokasi masalah toleransi, advokasi masalah konflik sosial. Banyak di antara mereka berada menjadi bagian dari barisan Pak Jokowi JK. Karena apa? Pemerintahan Pak Jokowi JK yang akan lahir dan menang, dan insya Allah menang tanggal 9 Juli besok adalah pemerintahan yang mendengar, pemerintahan yang mengajak semua orang, pemerintahan yang partisipatif. Rezim Orde Baru mengenalkan pendekatan teknokratis, seolah negara urusannya segelintir orang pintar. Rezim reformasi, demokrasi, menekankan pendekatan politis seolah negara urusannya segelintir orang berkuasa politik. Pak Jokowi JK akan mengajak bahwa ini adalah pembangunan Indonesia adalah pembangunan semua orang. Pembangunan semua orang, apapun latar belakang agamanya, sosial ekonominya, saya kira itu pemimpin yang merangkul. Bagaimana kemudian model kepemimpinan, tadi sudah dijelaskan, tapi bagaimana sistem pemerintahan ke depan akan bisa efektif dengan orang-orang di belakang Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa? Oh, sangat jelas. Pertama adalah kalau kita lihat ya kondisi Indonesia saat ini, 10 tahun pemerintahan SBY telah meletakkan fondasi penguatan sistem, baik itu sistem demokrasi, sistem ekonomi, posisi Indonesia di luar negeri. Nah, sistem ini akan bisa dilanjutkan bila ada kapasitas kelembagaan dan juga bila ada orientasi yang jelas tentang Indonesia bangkit, dan ini di zaman Prabowo Hatta. Nah, oleh karenanya kita melihat setelah jadi hanya akan melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh Presiden. Tidak hanya melanjutkan, mimpi besar, gagasan besar Indonesia bangkit itu adalah Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan lalu Indonesia yang bermartabat di dunia internasional, dan juga Indonesia yang adil. Mas Budiman? Kami akan melanjutkan apa yang harus dilanjutkan, tapi kami akan mengoreksi apa yang harus dikoreksi. Ya, kami tidak akan melanjutkan tren menaiknya kesenjangan sosial
dari koefisien Gini 0,38 pada masa berakhir masa pemerintahan Megawati sekarang menjadi 0,41. Artinya tingkat kesenjangan sosial kita bertambah. Di mana sekarang 56% aset nasional kita dikuasai oleh 0,2% penduduk saja. Artinya 56% aset nasional dikuasai oleh 400.000 orang saja. Itu nggak akan kita lanjutkan. Tapi yang mau kita lanjutkan apa? Yang mau kita lanjutkan adalah performa ekonomi yang baik, ya, pertumbuhan ekonomi yang baik. Tapi kita ingin pertumbuhan dengan pemerataan, pertumbuhan dengan merangkul dan tidak menciptakan konflik. Kita ingin menciptakan peace and social justice mainstreaming, pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial dalam setiap pembangunan kita dengan cara merangkul semua orang. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Pilih siapa, Prabowo atau Jokowi? Kembali sesaat lagi. Jokowi adalah kita, Ratu Adil tak usah dicari, coba tanyakan di dalam hati, rekam jejaknya sudah pasti, jawabannya adalah Jokowi. Yang dibutuhkan Indonesia, jujur, sederhana, dan bekerja. Ayo kawan dukung Jokowi kalah, bersatu padu coblos nomor 2. Ya, Anda masih di Mata Najwa. Pilih siapa ya, Prabowo atau Jokowi? Tadi kita sampaikan cuplikan battle rap yang ramai di sosial media, khususnya di YouTube. Battle rap antara pendukung Prabowo dan juga pendukung Jokowi. Mas Budiman, Pak Kasto, yang juga berbeda di kampanye tahun ini adalah jumlah perdebatan atau debat yang diselenggarakan KPU jauh lebih banyak. Ya. Akan ada 5 debat, sekarang sudah ada 4 kali debat. Kita akan saksikan cuplikan singkat saja dari masing-masing debat. Nanti saya mau minta komentar Anda soal perdebatan ini. Kita lihat. Akan kita berikan kartu Indonesia Sehat seperti ini. Dan kekayaan negara kita sekarang bocor, Pak Joko Widodo. Bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga hal yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi kita. Saya ya sejalan dengan saudara Joko Widodo. Untuk swing voters, untuk orang yang belum memilih, debat-debat yang kita saksikan mungkin saja akan memberikan acuan pada mereka. Apa yang harus diingat oleh orang yang memilih Prabowo dari sekian perdebatan yang dilakukan? Selain bocor. Yang pertama adalah konsistensi berpikir dari Pak Prabowo Hatta untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Itu selalu menjadi platform dia dan konsisten, tidak mencela-mencelih, tidak ragu-ragu. Yang kedua adalah Prabowo dan Hatta sangat jelas di berbagai bidang yang saya katakan tadi, bahwa kalau yang baik dilanjutkan, kalau yang kurang diperbaiki. Ini adalah satu pengakuan yang menurut saya kaliber negarawan yang memang melihat sejarah itu menjadi sebuah kontinuitas, kesinambungan, bukan sejarah itu sesuatu yang disrupsi ataupun terpotong, entah itu dengan alasan revolusi dan segala macam. Rakyat kita itu sudah nyaman dengan pertumbuhan, dengan perkembangan, dan dengan demokrasi yang tentu harus membawa kesejahteraan. Nah, disinilah Prabowo sangat begitu jelas, terang, dan sangat begitu meyakinkan. Baik, Mas Budiman, selain kartu yang sering ditonjolkan, apalagi yang seharusnya diingat oleh orang yang hendak memilih Jokowi dari perdebatan yang terjadi? Jokowi adalah figur yang tidak pernah melukai. Tidak pernah ada track record kekerasan verbal maupun kekerasan fisik pernah dia lakukan. Itu penting. Pada sebuah bangsa yang sekarang menghadapi turbulensi seperti Indonesia, ya, dengan jumlah penduduk 250 juta, ibarat sebuah pesawat besar menghadapi turbulensi, ketika seorang pemimpin secara psikologis mudah panik, mudah naik darah, secara emosional sering gagal mengendalikan dirinya,
bagaimana kita harapkan dan percayakan pada dirinya untuk mengendalikan 250 juta orang dalam sebuah pesawat besar Indonesia yang melakukan turbulensi. Pak Jokowi adalah pemimpin yang sudah mengalami berapa kali tes pressure test, ujian dalam tekanan, ya entah di fitnah, entah di bagaimanapun, dia sudah melalui berbagai macam ujian tekanan, dan dia lolos tetap dengan tersenyum, tidak pernah naik darah. Kalau spesifik soal debat, itu juga Anda lihat? Sangat sekali bahwa Pak Jokowi adalah orang yang bahkan ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan yang orang kira bahwa itu tidak dia kuasai, dia tetap bisa menjawabnya. Tentu saja tetap harus berusaha untuk jadi sok tahu, tapi tetap bisa menjawabnya. Pak Kasno, silakan ditanggapi. Ya, saya kira ini ya, ada dua hal yang berbeda kontras antara Jokowi dengan Prabowo. Saya tidak setuju kalau dikatakan Prabowo temperamental. Jangan disamakan sebuah sifat yang affirmative action, yang tegas dengan keras. Tidak, beda. Tegas adalah karena dia punya tujuan dan yakin pada tujuan yang besar itu, yaitu Indonesia bangkit. Dan lalu Pak Jokowi, dengan rasa hormat saya seluruh kepada Pak Jokowi memang ciri manajerial, bukan leader. Kalau Pak Prabowo itu jelas sekali, dia ingin membuat suatu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi politik, hingga pada dimana titik yang dia tuju adalah demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini sangat tegas. Saya mau kunci satu kata dan mudah-mudahan Bung Kasno tidak akan lari dari kata-kata yang diucapkan berkali-kali. Konsistensi pada sumber daya alam. Saya mau tanya sikap Pak Prabowo terhadap mafia migas. Oh, itu sangat jelas. Apa? Mafia diserahkan kepada hukum, dan sekarang lihat, mengapa Pak SBY... Bagaimana kalau kemudian mereka terlibat mafia migas, terlibat dalam mencari perlindungan politik? Masuk ke karena hukum. Apakah mampu memotong jarinya sendiri? Pak Prabowo itu sangat jelas, seluruh kekayaan alam dan kekayaan sumber daya alam Indonesia sesuai dengan konstitusi adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan seperti gas tangguh yang dijual oleh Ibu Megawati dengan harga di bawah rendah. Yang sekarang justru dinaikkan, dinegosiasi oleh Pak SBY, naik menjadi $8, sehingga kita mendapat uang fresh 12 triliun. Nanti di zaman Pak Prabowo ini akan dilanjutkan renegosiasi sehingga kita dapat 40 triliun tambahan tiap tahun. Tanggapan Anda soal itu? Soal mana? Soal yang tadi? Kalau tadi Anda mempertanyakan mafia gas, ini malah dipertanyakan soal gas tangguh dan itu kemudian dijual. Calon presiden kami adalah Jokowi JK. Calon presiden kami Jokowi JK. Dan mengenai renegosiasi bahwa itu sudah dinaikkan, itu memang Bu Mega ketika melakukan kesepakatan dengan pemerintah Tiongkok, ada klausul bahwa jika ada perubahan harga memang harus dinaikkan. Jadi ini bukan prestasi SBY, ini adalah klausul yang sudah disepakati oleh Ibu Megawati dengan Presiden China pada waktu itu sebelum. Jangan potong dulu. Jangan mengelabui publik. Jangan mengelabui publik. Baik, kita dengar. Tangguh itu tahun 2002, Pak Budiman. Jadi klausul dalam kesepakatan itu adalah jika ada kenaikan harga, maka itu dinaikkan. Jadi itu bukan kebijakan subjektif dari Bapak SBY. Jadi bukan prestasi. Penting untuk diketahui, jangan sampai beberapa achievement orang lain kemudian diklaim sebagai prestasi. Nampaknya ada kesamaan, ya, bahwa ketika prestasi Pak JK menyelesaikan di Aceh diklaim oleh Pak SBY, ya kan? Pak Budiman, prestasi orang lain untuk undang-undang desa diklaim oleh Pak Prabowo. Itu juga masalah juga, kan? Ini tradisi ini nggak boleh, tradisi copyright dalam politik nggak boleh. Kasih saya kesempatan sedikit. Saya kasih kesempatan, Pak. Oke. Pak Budiman memutarbalikkan fakta bahwa renegosiasi ini katanya tidak prestasi SBY. Saya kasih kronologi. Bahwa tahun 2002, Ibu Megawati menjual dengan harga yang sangat murah ke Tiongkok. Tahun 2006, Pak SBY memulai renegosiasi. Tahun ini berhasil. Lalu prestasi siapa? Itulah yang saya katakan. Kalau ada penjualan, jika ada kenaikan, memang harus dinaikkan. Sebentar. Memang jika ada kenaikan harga, memang harus dinaikkan. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa juga, biasa-biasa saja. Soal gas tangguh, 1,5 menit sebelum headline news, saya ingin meminta dari sekian banyak kekurangan dan kelebihan masing-masing calon. Tidak ada yang sempurna. Betul. Tapi apa satu hal pembeda utama Prabowo dan Jokowi di mata masing-masing pendukungnya? Pak Kasno. Pak Prabowo dan Pak Hatta adalah bagi saya dan bagi rakyat Indonesia sebuah leader yang begitu kompak saling mengisi, seolah-olah kita diingatkan pada reinkarnasi Soekarno-Hatta dulu yang membawa
yang membawa kebangkitan Indonesia yang seutuhnya. Pembeda utamanya dengan Jokowi apa? Pak Jokowi menurut saya adalah dia baik sebagai manajer gubernur Jakarta, mengurusi gorong-gorong, mengurusi macet, dan juga mengurusi reformasi birokrasi di Jakarta. Baik, Mas Budiman, apa pembeda utama Jokowi dengan Prabowo dan mengapa Anda yakin Jokowi yang lebih baik dari versi Anda? Setiap pemimpin politik pasti punya program dan visi yang baik. Tidak ada yang membawa secara sengaja pada celaka. Tapi sering kali pemimpin menunda untuk melaksanakan agenda baiknya ketika berbenturan dengan kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan bisnisnya. Pak Jokowi, visi misinya nggak terlalu jauh berbeda dengan Pak Prabowo. Tetapi dia tidak punya baggage, dia tidak punya beban masa lalu yang membuat dia harus menunda kebaikan itu. Ketika kebaikan itu dilaksanakan, dia tidak perlu menundanya karena tidak bertabrakan dengan kepentingan bisnisnya, kepentingan masa lalunya. Dia tidak punya masa lalu yang buruk. Itu yang membedakannya dengan Pak Prabowo. Saya kira itu. Dia tidak punya masa lalu yang buruk. Masa lalu yang mana nih yang Anda sebutkan? Masa lalu yang harus diemban oleh setiap pemimpin bangsa Indonesia sesuai amanat konstitusi. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Pak Jokowi tidak pernah melanggar hak atau melanggar kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Baik. Untuk hak hidup, Sudah. hak hidup sejahtera, dan sebagainya. Itu pembeda dari masing-masing. Kita harus break untuk Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Mata Najwa. Setelah ini akan ada debat antara Fahri Hamzah dan Nusron Wahid. Sesaat lagi tetap di Mata Najwa. Pemimpin baru pun berdatangan, Berani menantang kesalahan yang lama. Bukan hanya slogan, bukan hanya rencana. Di awang-awang Kami akan turun tangan sampai titik darah penghabisan. Ayo tangan golput, jangan sampai golput. Jangan maju mundurnya bangsa, semua tergantung kita. Rakyat Indonesia, jangan sampai golput. Satu orang, satu suara untuk Indonesia. Ini peran penting kita. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Dengan akal sehat dan dengan kata hati, kita memilih Indonesia butuh pemimpin yang mampu menggebrak. Ayo tangan golput, Jangan sampai golput. Jangan maju mundurnya bangsa, semua tergantung kita. Rakyat Indonesia, jangan sampai golput. rakyat merindu. Gak boleh salah pilih. Masih banyak orang-orang baik di Indonesia yang mampu menggebrak. Ayo tangan golput, Jangan sampai golput. Jangan golput. Maju mundurnya bangsa, semua tergantung kita. Masih banyak harapan. Aduh, jangan sampai golput. Ayo jangan golput, makanya pilih siapa ya? Prabowo atau Jokowi? Malam ini dari kubu Prabowo sudah teriak Prabowo, dari kubu Jokowi teriak Jokowi. Saya akan undang dua lagi tim sukses dari masing-masing kubu untuk meyakinkan Anda yang mungkin belum punya pilihan. Yang pertama saya panggil Fahri Hamzah dari kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Prabowo Hatta. Apa kabar Mas Fahri? Sip. Terima kasih sudah hadir. Waktu Anda 60 detik. Yakinkan orang yang belum yakin mengapa Prabowo pilihan tepat. Mulai dari sekarang. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan memilih seorang presiden yang akan memimpin bangsa yang besar ini, bangsa terbesar nomor 4 di dunia, bangsa demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, dan bangsa muslim terbesar di dunia. Kita akan memilih seorang yang akan memimpin bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Itu sebabnya saya memilih Prabowo Subianto. Saya mengenalnya sejak dia menjadi militer aktif sebagai Danjen Kopassus. Dia bersahabat dengan banyak intelektual. Itulah sebabnya pada zaman ketika bersahabat militer dengan intelektual masih dilarang, dia sudah bersahabat dengan banyak orang yang kemudian membuka pikirannya. Karena itulah kemudian Prabowo Subianto memiliki kapasitas sebagai presiden untuk memimpin bangsa besar ini. Terima kasih Mas Fahri Hamzah. Silakan saya undang untuk naik ke atas panggung. Orasi 60 detik dari kubu Prabowo. Kini saya panggilkan Nusron Wahid yang akan mewakili tim sukses dari kubu Jokowi JK. Selamat malam Mas Nusron, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda sama 60 detik, yakinkan mengapa Jokowi pilihan yang tepat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia yang kami hormati, saat ini posisi Indonesia itu sangat penting dan sangat diharapkan. Sangat orang itu mengharapkan adanya Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang berkelanjutan. Karena banyak yang berharap dengan Indonesia, maka kita membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menumbuhkan harapan baru bagi Indonesia. Jokowi JK adalah harapan baru bagi Indonesia. Kenapa? Karena dia adalah antitesa dari pemimpin-pemimpin yang pernah ada di Indonesia. Dia merakyat, dia mau bekerja, dan dia tidak mau menyakiti orang lain. Dia orang baik yang tidak pernah punya masalah di Republik ini. Karena orang baik tidak pernah punya masalah ini, ayo kita bawa Indonesia bersama dia menuju perubahan. Terima kasih Mas Nusron. Silakan bergabung. Kita akan break dulu, ya silakan bersalaman dulu. Ini dua sahabat lama yang bertemu di meja Mata Najwa. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Ya, pemirsa, yang membuat kampanye pada Pilpres tahun ini juga berbeda dengan 5 tahun yang lalu adalah masifnya kampanye di sosial media, di Twitter, di Facebook, di Path, Instagram, dan lain-lain. Anda berdua termasuk juga aktif, terutama Anda, Bung Fahri, di sosial media dan Twitter. Saya ingin mengklarifikasi satu hal, karena Anda dilaporkan Bawaslu karena tweet Anda. Ini tweetnya kita tunjukkan. Jokowi janji 1 Muharram Hari Santri, demi dia terpilih 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting. Siapa yang Anda maksud sinting di sini? Jadi kalau Anda mau tahu sikap saya kepada seseorang, Anda perlu baca seluruh tulisan saya tentang orang itu. Dan saya menulis tentang Prabowo dan Jokowi sudah lama. Saya tadi mau meneruskan apa yang saya ingin katakan di sana. Saya mengenal Prabowo sejak lama. Dia berteman dengan intelektual. Ketika bertemannya militer dengan intelektual itu belum dibolehkan. Saya mendengar pidato-pidatonya ketika dia jadi Pangkostrat dan Danjen Kopassus. Menurut saya waktu itu ada banyak militer yang intelek, tapi tidak banyak yang sekuat Prabowo. Jadi Prabowo itu memiliki kesadaran sebagai pemimpin bangsa Indonesia sudah lama, dan itu sudah jadi keyakinan. Baik, hubungannya mantap dengan di dalam keyakinannya. dengan kata sinting ini. Nah, karena itu kalau Anda bicara kalau kita bicara Prabowo sekali lagi, ini orang yang memiliki kesadaran kuat untuk memimpin, sehingga kata-katanya yang keluar dari dirinya adalah kata-kata yang mantap. Dia tidak gampang janji sama orang kalau sesuatu belum menjadi keyakinannya. Dia hanya bisa melaksanakan sesuatu yang sudah mantap menjadi keyakinan hatinya. Saya tidak akan memaafkan diri saya saya bisa memaafkan diri saya memilih orang yang ada salah. Tapi saya tidak akan memaafkan diri saya kalau milih pemimpin yang peragu, yang limbung, dan membuat bangsa ini hancur. Jadi itu dasar dari sikap saya kepada orang lain. Saya cuma mau minta klarifikasi satu hal. Sinting itu Anda tujukan ke siapa? Kalau Anda belajar bahasa yang benar, di situ ada kata titik. Jadi sinting kita di Indonesia ini kadang-kadang bilang bercandaan di Twitter pribadi kita, gile lu drone. Itu biasa, kita bercanda.
Tapi kalau dianggap serius ya kita akan klarifikasi secara serius, no problem. Jadi ke siapa itu sintingnya? Ya kalau Anda lihat itu kan soal ide, ya kan? Ini setiap orang janji. Saya kemarin tadi mengkonferensi pers. Janjinya di DKI itu, ya, janjinya di DKI itu ada 64. Baik, kalau Anda yang sudah dilaksanakan baru 5. Dia janji mau mimpin DKI 5 tahun, tapi tidak. Bang Nusron, Anda kalau tidak mau mengklarifikasi di mata Najwa, Anda saya mengklarifikasi, ini persoalan janji dia. Silakan, Mas Nusron. Tidak usah diklarifikasi yang soal sinting ya, katanya mau ke Bawaslu saja mungkin. Silakan Anda menanggapi karena ini kaitannya dengan santri dan sebagainya. Ya, saya pikir begini. Kalau saya baca dari aspek semantik atau aspek bahasa dari Twitter itu, kalimat atau kata-kata sinting itu dalam konteks itu bisa melekat di dalam 3 hal. Pertama, bisa Pak Jokowinya sinting. Yang kedua, bisa si santrinya sinting. Yang ketiga, bisa ide untuk menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri sinting. Yang tahu siapa? Yang tahu Fahri. Tetapi publik yang membaca bebas untuk menginterpretasi. Karena bebas untuk menafsirkan, karena ini masalah hermeneutik, masalah ilmu tafsir, sehingga orang tidak boleh disalahkan kalau kemudian menafsirkan macam-macam tentang Fahri, sahabat saya ini. Fahri mengatakan bahwa berarti orang marah, boleh marah, dikatakan Jokowi sinting, ada dia punya pengikut. Kemudian santri marah, wajar karena santri dianggap sinting, karena tafsir. Kemudian orang yang mengidolakan ada hari santri, kemudian idenya dimentahkan dikatakan sinting, marah, juga wajar, karena juga tafsir. Karena itu lebih baik masalah ini karena namanya teks itu bebas untuk menafsirkan, apalagi teks kalau Anda publik. menafsirkannya apa? Kalau saya menafsirkan macam-macam. Satu macam aja karena waktunya singkat. Jadi dia itu ini kan sahabat. Kita ini saling mengenal lama ya. Ya. Nusron akan kesulitan menganggap bahwa saya itu gampang menghina orang. Karena saya tahu Nusron nggak pernah melihat saya menghina orang. Jadi karena begitu, itulah. Gini Rik ya. Kalimat ini bukan nada menghina, ya kan? Bisa bermakna menghina, bisa tidak. Ini bukan masalah. Orang tidak semua tahu siapa Fahri secara dekat. Kalau dia tidak dekat. Tapi Nusron tahu kan? Nah, tetapi persoalannya ini jadi multi tafsir dan jadi efek berantai yang itu menjadi konsumsi ya, kita publik. biarkan Bawaslu aja. Anda tersinggung tidak? Kenapa? Anda tersinggung? Kalau yang dimaksud bahwa Jokowi sinting, ide hari santri itu sinting, kemudian bahwa kemudian santri dan sinting, ya saya tersinggung. Kita akan lanjutkan setelah pariwara tetap. Terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, salah satu karakter yang kerap ditonjolkan dari Prabowo Subianto adalah ketegasannya. Bagaimana wujud ketegasan itu menurut Anda? Apa bukti ketegasan itu? Jadi gini, yang saya alami dari Prabowo itu adalah orang itu memiliki pikiran sendiri yang independen. Dia matang sebagai intelektual dari dulu. Itu yang saya katakan, dia bergaul dengan kaum intelektual. Sebelum militer itu boleh bebas bergaul dengan kaum intelektual. Dia punya lembaga studi yang dia buat untuk itu. Dan ketika dia berpidato, itu juga orientasinya. Militerisasi pada zaman itu dia lawan dengan cara pergaulan ini. Bahkan juga dia bergaul dengan kelompok Islam. Anda tahu pada waktu itu kalangan-kalangan tertentu di kalangan masyarakat Islam itu punya masalah dengan militer. Itu yang dia rekatkan. Karena bersatunya militer dengan kelompok-kelompok Islam yang besar ini, itu akan membuat bangsa kita menjadi bangsa stabil. Oke, bukti nah ketegasan. dari dulu itu pendiriannya, dan dengan itu kadang-kadang dia harus melawan militer-militer tua pada masa itu yang melawan ide itu. Gitu. Nah jadi dia sudah punya sikap dari awal, dan sikap itu yang membuat dia tersingkir dari militer, dan nggak apa-apa. Dia keluar dari militer, dia bangun bisnis, sekarang dia kembali secara demokratis dalam politik, itu fair. Daripada orang nggak mau jadi orang partai, tapi di belakang menyusun kekuatan, galang sana, galang sini. Itu tidak dilakukan oleh Prabowo. Baik, seperti itukah? Seperti itukah yang Anda kenal? Kenal terhadap siapa? Bukti ketegasan, apakah itu memang bukti ketegasan Prabowo? Itu akan Anda akui? Oh enggak dong, tegas tidak seperti itu. Tegas itu bertindak cepat dengan tepat dan berani mengambil resiko. Itu tegas. Kalau masalah pergaulan dan sebagainya, itu masalah pembawaan orang. Bukan masalah sifat. Nah karena itu saya melihat begini. Pak Prabowo ini orang baik. Tetapi dari sisi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri Pak Prabowo itu masih melekat.
dua sisi yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah sisi dia tidak berbeda dengan pejabat-pejabat yang ada. Yang kedua adalah dari sisi Prabowo saya masih melihat ada jarak dengan rakyat. Orang melihat Prabowo itu kayak melihat bosnya, bukan melihat dia dirinya sendiri. Dari segi penampilannya, dari segi apanya begitu. Nah, ini berbeda dengan sosok misal seperti Jokowi. Jokowi itu orang melihat sosok Jokowi itu ada nilai-nilai kebaruan. Dia orang baik. Oke. Silakan. Saya mau lempar ke Mas Fahri soal tadi. Jadi di Twitter itu ada dua mobil. Mobil Lexusnya Prabowo yang dibilang mobil mewah sama orang, sama mobil SMK. Ya. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Tapi Prabowo mengendarai ini ya karena dia punya harta, dia dapatkan hartanya dengan halal, dengan legal, dan dia pakai kehidupannya itu. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat, dan sekarang itu terbukti. Apakah Jokowi menipu kalau tadi analoginya SMK menipu dan tidak membawa manfaat untuk rakyat? Kalau dia menipu, yang ditipu siapa? Wong itu kreativitas anak-anak, kreativitas siswa. Dia bangun, kemudian dia tampilkan ke dalam publik dan disertifikasi. Perkara ada masalah kemudian tidak sempurna, siapa sih di Indonesia ini yang sempurna? Anak SMA sudah bisa punya kreativitas seperti itu, alhamdulillah kita. Nah, kita tidak lagi bicara pada masalah pembawaan orang dia mendapatkan uang dari halal atau dari haram, tidak pada masalah level itu. Kita sedang melihat bahwa kita kan diminta untuk menilai sosok. Sosok antara orang yang berjarak dengan rakyat dan sosok orang yang tidak berjarak dengan rakyat. Melihat Jokowi itu, saya yakin Jokowi akan menang. Kenapa? Karena Jokowi itu wajahnya satu, wajahnya deso. Baik. Karena wajahnya deso dan hampir semuanya di Indonesia itu wajahnya deso kayak saya. Baik. Dia personifikasi daripada orang-orang Indonesia pada umumnya yang dia tidak mau meniru-niru orang lain dan itu apa adanya. Baik. Saya minta closing statement. Tadi Anda sudah sedikit, Anda yakin akan menang karena itu. Kenapa Anda yakin jagoan Anda akan menang, Mas Fahri? Ya karena publik tahu, rakyat Indonesia tahu, kita akan memilih Presiden Republik Indonesia. Negara besar yang memerlukan pergaulan internasional yang baik dan kualifikasi standar sebagai pemimpin. Kita tidak memimpin orang yang disebut sebagai rakyat, tapi manfaatnya tidak ada bagi rakyat. Baik. Kita mencari orang yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. 30 detik untuk Anda tadi. Penutup 30 detik untuk Anda. Saya yakin karena rakyat Indonesia ini sudah bosan dengan model pemimpin-pemimpin yang prototipenya sudah ada semacam selama ini. Dia butuh model pemimpin yang antitesa dari yang ada. Pemimpin yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, pemimpin yang lahir dari rakyat, pemimpin yang apa adanya, yang sederhana dan mau bekerja dan tidak banyak bicara. Baik, tidak banyak bicara. Ingat saya sebelumnya. Ingat ya. Ingat ya. Anda tidak perlu meyakinkan saya, silakan yakinkan pemirsa Mata Najwa. Tahun 2004. Tahun 2004 Udah mati Rod, udah mati tuh. Ya, masih ada, masih jalan. Mata tahun Najwa 2004 SBY itu terpilih karena nggak banyak omong dan sekali ngomong pakai insya Allah. Nah, itu SBY. Insya Allah sama ya. Nomor 1 kita harus pilih. Nomor 2. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Gini juga ya, kita nomor 1 harus yang pilih. Yang ini nomor 1, yang ini nomor 2. Anda nomor berapa? Silahkan pilih nanti pada tanggal 9 Juli. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam. Sampai jumpa. Pesta Demokrasi 5 tahunan menyodorkan iklim pertarungan. Ada yang bertahun-tahun kampanye lewat iklan, ada yang dari hari ke hari sibuk belusukan. Kandidat memang hanya 2, membelah opini menjadi tampak sederhana. Antara sini dan sana, antara kami dan mereka, antara nomor 1 atau nomor 2. Satu sama lain saling menyerang, semua mengaku ikut diserang. Fitnah dan kebohongan jadi hal biasa, tak peduli dosa apalagi etika. Fakta dan fiksi dicampur dan diaduk, tak ada yang mau lempar handuk. Kalimat dan janji indah terus digelontorkan karena jumlah suara menjadi pertaruhan.